Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 sekalian yang berbahagia, pada pagi ini kita akan belajar tentang mari mengaji dan mengkaji surat Al-Falaq. Nah, untuk itu kita nanti pertama akan belajar membaca surat Al-Falaq, menerjemah, asbabun nuzul, menulis, menghafal, dan yang terakhir adalah pesan pokok dari surat Al-Falaq. Pelajaran 1. Mari mengaji dan mengkaji surat Al-Falaq. Anak-anak, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang harus dipelajari dan dijadikan sebagai pedoman hidup. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala kebaikan yang dihitung per hurufnya. Jadi, sangat banyak sekali pahala bagi orang yang mau membaca Al-Quran. Nah, agar mendapatkan pahala yang sempurna, kita ini harus membaca Al-Quran dengan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Baik, langsung saja anak-anak kita baca bersama-sama surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya, ini adalah terjemah dari surat Al-Falaq. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, ini katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau talinya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Nah, kemudian kita belajar tentang asbabun nuzul dari surat Al-Falaq. Anak-anak, asbabun nuzul ini merupakan sebab-sebab diturunkannya suatu ayat atau surat dari Al-Quran. Nah, dari surat Al-Falaq ini sendiri, yaitu ceritanya adalah ada seorang sahabat Nabi bernama Zaid bin Arqam. Beliau ini bercerita bahwasanya Nabi ini disihir oleh seorang lelaki Yahudi hingga Kanjeng Nabi sakit. Nah, malaikat Jibril lalu turun kepadanya dengan membawa muawwidzatain atau surat Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas itu. Seraya berkata gini, seorang Yahudi telah menyihirmu dan sihirnya ditanam di sumur fulan. Fulan ini adalah istilah bagi nama seseorang yang tidak diketahui, seperti itu anak-anak. Kemudian Nabi mengutus Sayyidina Ali agar mengambilnya untuk melepaskan ikatan-ikatan tersebut, ikatan sihir itu. Nah, Sayyidina Ali membaca muawwidzatain tadi atau surat Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas sambil melepaskan ikatan sihir tersebut satu persatu hingga Nabi bangkit seakan baru terlepas dari ikatan tali. Lalu Zaid bin Arqam ini berkata lagi, Rasulullah sama sekali tidak berkata apa-apa kepada lelaki Yahudi tersebut terkait
yang telah diperbuat lelaki itu, dan tidak pula dia memperlihatkan wajahnya. Nah, surat ini bersama dengan surat sesudahnya yaitu An-Nas dinamai juga dengan surat Muawwidzatain. Karena apa? Karena kedua surat ini ada kalimat a'udzu itu, atau yang berarti aku berlindung. Keduanya Muawwidzatain, berarti dua surat yang menuntun pembacanya kepada tempat perlindungan. Untuk tujuan diturunkannya dari surat Al-Falaq ini ialah untuk menanamkan keyakinan seorang muslim, kita semua yang membaca surat ini, bahwa tidak ada yang dapat mengakibatkan madharat atau bahaya tanpa izin Allah, dan tidak ada juga yang dapat melindungi kita kecuali Allah. Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah, berkata, Rasulullah meniupkan untuk dirinya Al-Muawwidzatain atau surat Al-Falaq sama An-Nas saat menderita sakit menjelang wafatnya. Dan ketika beliau dalam keadaan sudah amat parah, aku membacakan untuknya dan mengusapkan dengan tangan beliau, kiranya memperoleh berkat surat ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pesan pokok surat Al-Falaq, di mana tema pokok surat ini adalah pengajaran untuk menyadarkan diri dan memohon perlindungan hanya kepada Allah. Dalam menghadapi berbagai kejahatan, kesulitan, kita meminta dan memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat pertama memerintahkan kepada kita untuk berlindung, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Dan Allah ini bersifat Rabbul Falak, atau Tuhan yang menguasai subuh. Allah Maha Kuasa membelah kegelapan malam dengan terangnya pagi. Dengan meyakini ini, seseorang itu akan yakin dan bahwa Allah itu Maha Kuasa menyingkirkan kejahatan dan kesulitan kapan dan dimanapun dengan pertolongan Allah tersebut. Untuk ayat kedua, yaitu mengandung permohonan untuk mendapat perlindungan dari keburukan makhluk ciptaan Allah, baik yang datang dari diri sendiri maupun dari makhluk yang lain, dari orang lain misalkan, atau baik yang sudah dialami maupun yang belum kita alami. Sedangkan untuk ayat ketiga, yaitu mengandung permohonan diri untuk memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan yang terjadi pada malam yang gelap. Memang benar ya anak-anak, biasanya malam itu memang menakutkan, karena seringkali kejahatan itu terjadi di kegelapan. Akan tetapi, malam ini juga dipuji oleh Allah sebagai saat yang terbaik untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Ayat keempat yang dimohonkan adalah perlindungan dari ulah sementara orang yang dapat menjerumuskan pada kesulitan, madharat, dan penyakit, yakni dari kejahatan dan keburukan perempuan-perempuan peniup pada buhul-buhul tali yang mengikat itu tadi. Untuk ayat terakhir, ini merupakan permohonan perlindungan kepada Allah dari kejahatan pengiri jika ia iri hati. Kenapa? Karena salah satu sebab utama munculnya kejahatan itu adalah iri hati, atau biasa disebut dengan hasad. Hasad ini ialah iri hati atas nikmat yang dimiliki orang lain dengan harapan nikmat itu hilang darinya. Sangat bahaya sekali ya. Nah, hasad ini juga berarti kedengkian terhadap orang lain dengan harapan orang itu terus-menerus berada dalam kekurangan dan kepedihan. Hasad juga berarti keinginan memperoleh nikmat yang serupa dengan yang dimiliki orang lain tanpa mengharap hilangnya nikmat yang diperoleh orang itu. Baik, anak-anak, sebenarnya pesan moral daripada surat Al-Falaq ini adalah Rasulullah apabila hendak tidur itu membuka kedua telapak tangan beliau dan membaca surat Al-Ikhlas,
atau biasa kalian sebut dengan Qul huwallahu ahad, membaca surat Al-Falaq atau Qul a'udzu birabbil falaq, dan An-Nas atau Qul a'udzu birabbin nas. Lalu beliau meniup dan mengusap seluruh badan beliau dimulai dari kepala dan wajah. Nah, itu beliau lakukan 3 kali setiap menjelang tidur. Baik anak-anak, untuk tugas kalian pada pagi hari ini adalah, ini ada gambar sama ayat dari surat dari ayat-ayat dari surat Al-Falaq. Ini misalkan ayat yang di atas ini sendiri, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kalian lihat ayatnya bagaimana, artinya bagaimana, nanti disambungkan atau dipasangkan dengan kira-kira gambar apa yang pas dengan ayat tersebut. Seperti tadi kita saat belajar tentang pesan pokok dari surat Al-Falaq. Alhamdulillah, pelajaran pada pertemuan kali ini sudah selesai anak-anak. Jadi tugas kalian ada 2. Jadi yang pertama, mencocokkan gambar dengan ayat dari surat Al-Falaq di slide sebelumnya itu ya. Lalu yang kedua, ibu guru minta kalian membuat video hafalan surat Al-Falaq. Nanti hasil videonya dikirim lewat WA saja. Semoga sukses, selamat belajar. Semoga kita selalu dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.